Oke, baik teman-teman sekalian. Sekarang saya mau bikin review atau bikin ulasan terkait dengan Google Gemini. Google Gemini itu aplikasi AI aplikasi Google yang semacam dengan ChatGPT ya. Nah, kayak gini. Nah, kenapa saya bikin ulasan seperti ini? Karena banyak teman-teman yang minta, Mas gimana sih apa kelebihan Google Gemini dibanding ChatGPT? Oke, saya ini berdasarkan keterbatasan ilmu saya simpulkan menjadi 4 kelebihan ya. Yang pertama bahasanya lebih formal. Mohon maaf saya menjelaskannya nggak urut ya. Pertama bahasanya dia lebih formal atau baku. Oke ya. Kita coba bikin perbandingan ya. Kita coba bikin perbandingan atau komparasi terkait dengan ChatGPT atau dan Google Gemini ya. Nah, pertama buka dulu yang Google Gemini kayak gini ya. Google Gemini seperti ini ya. Oke. Nah, nanti nanti suruh login pakai Gmail ya, kayak gini nanti tampilannya ya. Kemudian kita buka ChatGPT. Nah, ChatGPT ini saya karena udah daftar ya, nanti tampilannya kayak gini. Oke. Kita sekarang bikin apa namanya? Bikin perintah yang sama. Kita sekarang bikin perintah yang sama ya. Nah, tips untuk dari saya untuk membuat perintah baik dari untuk ChatGPT maupun untuk Bard atau Gemini-nya AI, buatlah perintah sedetail mungkin. Misalkan saya mau jualan ini ya, saya mau jualan jasa pembersih gedung gitu ya. Saya mau jualan jasa pembersih gedung. Nah, ini teman-teman nanti promptnya atau perintahnya bisa teman-teman copy aja. Bertindaklah sebagai copywriter atau penulis ya. Buatkan saya artikel tentang jasa akses tali atau bersih gedung ya, beserta manfaatnya dan bagaimana cara membersihkan gedung secara 20 lantai. Itu kalau Anda jualannya jasa akses tali ya. Kalau jasa produk ya, misalkan buatkan saya artikel tentang madu asli kalau misalkan jualannya madu ya. Dan bagaimana cara mengobati diabetes dengan madu asli. Nah, kayak gitu. Intinya edukasi apa yang mau Anda berikan kepada pembeli Anda gitu ya. Berikutnya cantumkan data berikut ini kan misalkan nama produk atau nama perusahaan ya atau nama jasanya Anda, kemudian nomor WA-nya kita, CS-nya atau timnya gitu ya. Kemudian layanannya apa aja, misalkan website kalau belum punya bisa diisi WordPress atau diisi link WA bisa. Kemudian alamat aja, alamat rumah atau alamat tokonya gitu ya. Ini saya bikin lebih formal aja biar namanya kantor pusat gitu ya. Oke, baik kita masukkan perintahnya seperti ini ya. Nanti teman-teman kalau bingung bikin perintah bisa WA saya nanti free aja saya buatkan perintah buat ChatGPT-nya ya. Oke, diblok semua perintahnya, kita copy, kemudian kita paste di Bard AI apa namanya Google Gemini-nya dulu ya. Nanti kita bandingkan ya. Kita paste di sini. Oke, kita enter ya. Oke. Sambil nunggu, kita coba bandingkan pakai ChatGPT ya. Nah, nanti tampilannya kayak gini, terus kita paste juga dengan perintah yang sama, kita enter ya. Oke, kita tunggu sebentar. Saya tidak memihak pada manapun ya, tapi ini saya bikin ulasannya saja. Nah, yang pertama kelebihannya si Bard AI ini atau Google Gemini adalah bahasanya dia lebih baku. Nanti kita coba ya, kita tes ya. Kemudian bisa membuat perintah dengan suara ya, semacam kayak voice note gitu ya. Kemudian dia bisa mendeskripsikan gambar. Yang ketiga, dia bisa menyiapkan call to action. Call to action itu apa? Call to action itu kayak gini, misalkan nama perusahaan, nomor WA, terus link website atau link blognya gitu ya. Nah, dia itu lebih rapi penataannya ya, dengan penataan yang lebih rapi, lebih rinci gitu ya saya tulis ya. Walaupun ChatGPT juga bisa, walaupun ChatGPT itu bisa dikasih perintah gini juga gitu. Tetapi dia lebih formal yang Google Gemini atau Bard AI-nya. Oke, kita bandingkan ya. Kita bandingkan antara ChatGPT dengan Bard AI-nya. Kita mulai dari ChatGPT-nya dulu ya. Oke. Kayak gini ya, penjelasannya dia kan gini ya, langsung dia nulis artikel gitu ya. Titik 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 gitu ya. Gini 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 ya. Oke, ini umum ya. Ini semuanya bisa ya, dua-duanya bisa ya. Tetapi saya sukanya dari ini. Nah, kalau di apa namanya ChatGPT, dianya nggak beraturan. Kalau call to action-nya itu namanya ini ya penataan ini ya.
call to action-nya apa, nama perusahaan, alamat, terus layanan dan nomor HP itu dia itu asal bikin aja kayak gini, dibikin apa namanya, nggak rapi gitu lah penataan ininya ya. Terus ya kalau penjelasannya ini apa ya, relatif sih kalau penjelasannya ini apa aja, mirip-mirip kalau kemudian kita bandingkan dengan Google Gemini ya atau Bard AI-nya ya. Oke, perintahnya sama ya. Oke, perintahnya sama, nggak saya edit sedikit pun ya. Oke, kayak gini penulisannya. Oke, dan dia itu bisa mendeskripsikan gitu, apa namanya, membuat kelebihan perusahaan kita gitu, misalkan ini, nah, bikin sama dia dibikinin tagline ini. Nah, gini. Nah, ini saya nggak merintah ya. Tapi kalau di sini kan nggak ada di ChatGPT. Cuman gini tok, titik Indohart. Nah, itu tok. Menyebutkan anu aja sih. Tapi kalau si ini dibuatin kayak semacam slogan gitu. Nah, kemudian nah ini adalah perusahaan di bidang jasa pembersihan air kendala. Nah, apa namanya? Nama brand kita itu sama Bard AI-nya itu dibikinin kayak slogan sama kayak deskripsi singkat gitu. Nah, tetapi kalau nah, sama benefitnya, sama apa namanya, kelebihannya gitu. Ini yang suka dari Bard AI ya. Kalau ChatGPT enggak, cuman disebutin dari sisi anunya saja, penjelasannya saja sih. Cuman artikelnya tok. Nah, tetapi tidak dibuatkan kelebihannya merek kita, dan penulisan call to action-nya kayak gini kan enggak rapi ya, membacanya juga enggak enak. Tetapi kalau dari Bard AI ini kan rapi. Nah ini, hubungi kami. Oke, nama perusahaan, nama CS ya, terus dan kantor pusat. Oke. Sama dia itu lebih rapi. Ini saya suka dari Bard AI-nya atau Gemini Google-nya. Oke. Konsultasi gratis. Oke, dapatkan konsultasi gratis dengan tim. Nah, padahal saya nggak merintah ini ya. Tetapi sama sama Gemini apa sama Google Gemini-nya dibuatin. Sama dia dikasih penutup gini, penutup artikelnya. Oke. Oke, gitu ya. Jadi saya untuk saat ini ya lebih merekomendasikan untuk Google Gemini atau dari apa Bard AI itu ya. Ini tinggal saya copy aja, terus saya tulis di atau saya rangkum di Word gitu ya. Oke, gini ya. Nah, gini. Senangnya di Bard AI itu dia lebih rinci nih, apa namanya, data perusahaannya itu ya. Kayak gini-gininya itu ya. Sedangkan kalau yang si ChatGPT ya ini cuma dibuatin gini doang, nggak dirincikan itu. Nah, bahkan alamat saya pun nggak ditulis di sini. Padahal di perintahnya saya di sini menuliskan alamat. Ini kan kasih alamat alamat kantor atau alamat apa namanya, alamat rumah kita gitu ya. Terus berikutnya, oke ya. Kelebihan pertama, saya lebih suka dari sisi penjelasannya. Oke, disiapkan call to action dengan lebih rinci. Kemudian berikutnya, bahasanya dia lebih formal atau lebih tertata gitu ya. Kemudian bisa membuat perintah dengan suara, ini habis ini kita lakukan ya. Kemudian yang kedua bisa mendeskripsikan gambar. Oke, kita lakukan yang nomor 2 dulu ya. Yang nomor 2 ini kita coba buka dulu dari sisi ini ya. Nah, terus kita kasih gambar nih teman-teman. Kita kasih gambar produk kita. Oke. Kita upload di sini ada tombol gambar ya. Ada tombol gambar, ada tombol suara. Nah, kita pakai gambar dulu nih. Contoh ini gambar jasa yang saya jual ya, misalkan ini ya. Misalkan ini saya mau ngupload orang yang lagi bersihkan gedung ya, gedungnya Universitas Amikom Jogja ini. Saya klik dulu, terus kita open ya. Nah, perintahnya sederhana saja. Berikan saya penjelasan rinci, kasih kata rinci, terkait gambar ini. Oke, saya enter dulu. Nah, saya enter dulu ya. Sambil nunggu proses. Nanti teman-teman kalau ada apa-apa bisa diskusi sama saya. Proses dulu. Agak lama teman-teman, mungkin koneksi saya ini ya.